Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. APT Maliginan Solih M.Fam. Kemudian kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang mengerjakan tugas migran ingin memberikan presentasi mengenai apa yang telah ditugaskan kepada kami. Sebelumnya nggak usah perkenalan lah ya, akan memakan banyak waktu, kita langsung saja migran nih teman-teman. Yang pertama, apa sih migran itu? Kira-kira teman-teman tahu nggak migran itu apa? Nggak tahu ya? Ya udah, di sini saya jelasin aja langsung ya. Lanjut. Migran itu adalah nyeri kepala yang umum terjadi atau sering kambuh dengan intensitas sedang sampai dengan berat, berhubungan dengan gangguan secara neurologis. Nah, untuk gambaran umumnya migran itu seperti itu. Nah, lalu yang kedua, migran itu termasuk ke dalam nyeri kepala primer dan dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang pertama ada tipe migran dengan aura, yang kedua dengan migran tanpa aura. Nah, untuk migran yang dengan aura ini, maksud migran dengan aura ini adalah migran dengan aura itu migran yang diawali dengan tanda-tanda tahapan aura sebelum sakit kepala itu muncul atau sebelum sakit kepala itu terjadi. Contohnya kayak misalnya nih, gua atau teman-teman ngelihat kayak kilatan cahaya gitu kayak set. Nah, itu yang dinamakan migran sakit kepala dengan aura. Nah, apa itu migran tanpa aura? Nah, migran tanpa aura itu adalah sakit kepala yang terjadi tiba-tiba tanpa didahului dengan gejala apapun. Nah, ini tuh yang paling banyak terjadi nih teman-teman. Jadi kayak misalkan kita lagi diem atau lagi duduk gitu kayak tiba-tiba teng gitu tuh. Nah, itu migran tanpa aura berarti. Selanjutnya itu ada prevalensi. Nah, di sini di prevalensi ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ada beberapa dan for your information nih ada sedikit tambahan teman-teman. Prevalensi epidemiologi migran rata-rata mencapai 18% secara prevalensi. Nah, tapi sampai saat ini belum ada data nasional seberapa besar penyakit migran ini ada di Indonesia. Nah, gitu. Nah, untuk informasi secara global, menurut World Health Organization atau disingkat menjadi WHO mengungkapkan bahwa migran merupakan salah satu kondisi nyeri kepala yang paling sering di seluruh dunia dan merupakan penyebab konsultasi nyeri nyeri kepala yang paling sering terjadi di wilayah Amerika, Eropa, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Nah, jadi untuk prevalensi seperti itu teman-teman. Nah, sisanya bisa teman-teman baca nih ada di slide. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita bahas mengenai etiologi. Nah, untuk etiologi dari migran ini, etiologi pasti migran sampai saat ini belum diketahui. Namun, diketahui migran memiliki hubungan yang kuat dengan komponen genetik. Sekitar 70-80% penderita migran memiliki riwayat keluarga penderita migran juga. Resiko terkena migran meningkat hingga 4 kali lipat pada orang dengan keluarga menderita migran dengan aura. Berikut beberapa faktor lain yang diketahui menyebabkan migran. Nah, di sini ada nih teman-teman. Yang pertama ada faktor genetik, lalu ada faktor hormonal pada wanita, ada faktor karena mengkonsumsi alkohol, karena makanan, karena stimuli sensoris, dan karena medikasi. Nah, yang pertama karena faktor genetik. Nah, karena faktor genetik ini, migran diketahui memiliki hubungan yang kuat dengan faktor genetik. Salah satu contohnya adalah familial. Di slide selanjutnya itu ada patofisiologi. Nah, di patofisiologi ini ada beberapa teori yang bermunculan. Yang pertama itu ada teori vaskular. Nah, teori vaskular ini menyatakan bahwa migran diakibatkan oleh vasokonstriksi intrakranial dan vasodilatasi atau disebut juga rebound serta aktivasi saraf nociceptif. Kondisi ini menimbulkan rasa nyeri dan juga aura pada migran. Teori ini didasarkan pada ini teman-teman bisa baca sendiri ya, karena untuk mempersingkat waktu nih teman-teman. Nah, di beberapa dekade terakhir, patofisiologi migran disepakati diakibatkan oleh disregulasi vaskular. Namun, seiring berkembangnya teknologi telah ditemukan penyebab lain dari migran selain
disregulasi vaskular. Nah, selanjutnya itu ada aktivasi sistem trigeminovaskular. Nah, apa yang dimaksud dengan trigeminovaskular ini? Yang dimaksud adalah aktivasi sistem trigeminovaskular akan menyebabkan aktivasi neural di pontin dan batang otak, serta locus coruleus dan peridequatal gray di dalamnya. Stimulasi terhadap nuklei ini dapat menyebabkan perubahan aliran darah otak dan inhibisi dari aktivasi neuronal trigeminal yang menimbulkan nyeri kepala. Nah, selanjutnya itu ada cortical spreading depression atau disingkat menjadi CSD. Nah, ini teman-teman juga bisa baca sendiri apa yang dimaksud dengan CSD ini. Lanjut, di slide selanjutnya ada yang namanya sensitisasi neuronal. Sensitisasi neuronal ini merupakan kondisi di mana neuron menjadi sangat responsif terhadap stimulasi nociceptif dan non-nociceptif. Sensitisasi ini akan menurunkan ambang batas rasa nyeri, meningkatkan magnitude respon, perluasan area reseptif nyeri, dan munculnya aktivitas neural spontan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya nih. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman buat gambarnya. Nah, lanjut. Di slide selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan simptom. Nah, simptom ini ada beberapa, seperti teman-teman bisa baca juga. Ini ada nyeri sedang hingga berat, kemudian ada rasa sakit pada satu atau semua sisi kepala, kemudian ada denyut yang intens, lalu ada perubahan suhu tubuh secara bertahap, kemudian muntah dan mual, sakit perut, dan diare, lalu ada peka terhadap suara keras dan cahaya yang menyilaukan, lalu ada ketidakmampuan melakukan sesuatu akibat rasa sakit kepala yang dirasakan. Ya, jadi untuk simptomnya ada beberapa teman-teman, yaitu teman-teman bisa baca dan tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman. Di slide selanjutnya itu ada, setelah simptom itu ada diagnosis. Nah, bagaimana caranya mendiagnosis bahwasannya migrain itu bisa terjadi gitu. Nah, diagnosis migrain dapat dilakukan oleh dokter umum atau dokter saraf setelah mengetahui riwayat penyakit pasien dan keluarganya serta gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, selanjutnya dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik termasuk kondisi saraf untuk memastikan migrain yang dialami bukan disebabkan oleh kondisi lain. Maka dokter akan menyarankan beberapa pemeriksaan lanjutan seperti tes darah, pemindaian, dan juga fungsi lumbal. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke pembahasan terapi migrain. Nah, di sini terapi migrain dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada terapi non farmakologi. Nah, apa itu terapi non farmakologi ya teman-teman? Udah tahu lah, terapi non farmakologi itu berarti artinya di luar memakai obat-obatan lah ya. Nah, terapi non farmakologi ini yang pertama itu bisa beristirahat atau tidur, lalu tidurnya itu juga di ruangan yang gelap supaya bisa rileks, di lingkungan yang tenang juga. Lalu nah itu dapat menghindari agen penyebabnya migrain. Nah, catatan mengenai frekuensi tingkat keparahan dan durasi serangan nyeri kepala dapat membantu mengidentifikasi penyebab migrain. Teman-teman bisa baca sendiri nih di tabel kanan ya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke pembahasan terapi farmakologi. Nah, tadi kan untuk terapi migrain itu dibagi menjadi dua, yaitu terapi non farmakologi dan farmakologi. Nah, ini farmakologinya itu yang pertama terapi penghilang rasa nyeri dan gejala. Yang pertama itu antiinflamasi non steroid atau disingkat NSAID biasanya kita sebut. Kemudian ada ergot alkaloid, kemudian ada serotonin reseptor agonis, lalu ada opioid. Nah, yang kedua itu terapi profilaksis. Terapi profilaksis ini ada terbagi menjadi tiga, yaitu antagonis B adrenergic, kemudian ada antikonvulsan, dan yang terakhir ada antidepresan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan saya bahas teman-teman di slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini teman-teman bisa baca sendiri ya.
Ini ada terapi penghilang nyeri dan gejala, bisa dibaca teman-teman. Ada dua tabel ada dua slide di slide 15 dan 16. Nah, selanjutnya ada yang tadi udah saya sebutkan, yaitu terapi penghilang nyeri dan gejala itu antiinflamasi non steroid atau yang biasa kita sebut sebagai NSAID. Nah, mekanisme dari NSAID ini adalah mencegah inflamasi yang dimediasi secara neurogenik dalam sistem trigeminovaskular dengan cara menghambat sintesis prostaglandin. Nah, efek farmakodinamiknya itu hanya efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang juga efektif. Efektif terhadap nyeri yang berkaitan dengan inflamasi, hanya mengubah persepsi modalitas sensorik nyeri. Nah, ini tidak mempengaruhi sensorik lain, hanya meringankan gejala nyeri dan inflamasi yang berkaitan dengan penyakitnya secara simptomatik, tidak menghentikan, memperbaiki, atau mencegah kerusakan jaringan. Nah, selanjutnya ada yang namanya ergot alkaloid. Nah, ergot alkaloid ini mekanisme kerjanya adalah ergot alkaloid merupakan agonis reseptor 5-HT1 non-selektif yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah intrakranial dan menghambat perkembangan inflamasi neurogenik pada sistem trigeminovaskular serta menyempitkan vena dan arteri. Nah, efek farmakodinamik dari ergot alkaloid adalah bekerja dengan berikatan pada berbagai reseptor, diantaranya reseptor 5-hidroxytryptamin, dopamin, serotonin, dan adrenoreseptor. Efek blokade terhadap adrenoreseptor umumnya tidak berpengaruh secara klinis pada manusia karena hanya berikatan dengan dosis yang besar pada mamalia seperti beruang. Efek terapeutik yang penting pada manusia adalah dengan menyebabkan vasokonstriksi terutama pada pembuluh darah besar seperti arteri pulmonal, cerebral, koroner, dan temporal. Efektif menghilangkan gejala migrain tidak berdasarkan efek sedatif atau analgetik. Nah, lalu kemudian di slide selanjutnya, serotonin reseptor agonis atau triptans. Nah, mekanisme kerja dari triptans ini adalah triptans merupakan agonis selektif dari reseptor 5-HT1B dan 5-HT1D. Mekanisme kerjanya adalah menghambat pelepasan neuropeptida vasoaktif dari nervus trigeminal prevaskular melalui stimulasi reseptor presinaptik 5-HT1D mengganggu transmisi signal dalam nukleus trigeminal batang otak melalui reseptor 5-HT1D dan vasokonstriksi pembuluh darah intrakranial melalui stimulasi reseptor vaskular 5-HT1B. Nah, efek farmakodinamik dari triptans ini adalah 5 reseptor HT1B memiliki kemampuan untuk menginduksi vasokonstriksi pembuluh darah intrakranial. Triptan berinteraksi dengan reseptor 5-HT1D dan 5-HT1B dan tidak memiliki atau hanya afinitas rendah dengan reseptor 5-HT lain. 5-HT1D agonis menghambat pelepasan proinflamasi neuropeptida terminal saraf prevaskular. Arteri yang berdilatasi menyebabkan traksi pada prevaskular serabut saraf, mengakibatkan depolarisasi serat yang menginduksi potensial aksi yang dikonduksi dalam sistem saraf pusat. Nah, kemudian yang terakhir di terapi penghilang rasa nyeri dan gejala itu ada opioid. Nah, mekanisme kerja dari opioid ini adalah agonis mu-opioid menghabisi input nociceptik yang meliputi pelepasan senyawa seperti substansi P, neurokinin A, dan glutamat yang masuk pada situs spinalis atau supraspinalis dan menginduksi efek analgesik. Selanjutnya kita masuk di terapi profilaksis. Nah, terapi profilaksis ini tabelnya teman-teman bisa baca sendiri di sini, ada tabelnya. Lanjut. Nah, kemudian terapi profilaksis ini terbagi menjadi 3 yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, yang pertama itu ada antagonis B adrenergic. Nah, antagonis B adrenergic ini dapat menaikkan ambang batas migrain dengan cara memodulasi neurotransmisi adrenergic atau serotonergic pada jalur kortikal atau subkortikal, mencegah dilatasi arteri ekstraranial, memblok pengambilan serotonin dan platelet.
Lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya antikonvulsan. Nah, antikonvulsan ini meningkatkan neurotransmisi asam gamma aminobutirat atau GABA yang dapat menekan peristiwa yang berkaitan dengan migrain yang terjadi di korteks simpatis perivaskular atau nukleus trigeminal caudalis. Kemudian yang terakhir itu ada antidepresan. Nah, antidepresan ini menghambat aktivitas berbagai agen seperti histamin, lalu ada 5-HT dan asetilkolin. Nah, jadi untuk terapi profilaksis begitu teman-teman, ada 3, ada antagonis diadrenergik, antikonvulsan, dan ada antidepresan. Pada slide selanjutnya ada mekanisme lagi nih teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa dilihat. Nah, kemudian nih di slide selanjutnya nih ada contoh kasus. Kita main contoh kasus dulu ya. Sebelumnya ada identitas pasien, namanya itu ada Nyi Sri Mul, jenis kelamin perempuan, umurnya 40 tahun, pekerjaannya itu sebagai IRT atau ibu rumah tangga, dan pendidikan terakhir itu SMP. Nah, keluhan utama yang dirasakan si ibu ini adalah sakit kepala hanya di kepala bagian sebelah kiri. Sejak 1 minggu yang lalu nih di sebelah kiri. Nah, riwayat penyakit sekarang, sejak seminggu yang lalu, pasien ini, si Ibu Sri Mul ini mengaku kepalanya terasa sakit. Namun hanya di bagian sebelah kiri saja. Sakit kepala dirasakan seperti menusuk-nusuk. Kadang kepala juga seperti kencang, seperti terhimpit sesuatu yang berat. Tidak ada rasa pusing, tidak rasa pusing berputar, sakit kepala tidak berkurang dengan perubahan posisi, sakit akan sedikit berkurang dengan istirahat, tapi tidak pernah benar-benar sembuh dalam seminggu terakhir ini. Nah, menurut si pasien ini, sakit kepala lebih terasa terutama di malam hari nih. Namun, pasien tidak mengetahui dengan pasti jika sakit kepalanya akan muncul, jika tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, pasien bukan seorang peminum kopi, mual muntah disangkal pasien, demam disangkal pasien, pandangan ganda juga disangkal pasien, kuduk kaku juga disangkal pasien. Jadi dokter tuh menanyakan gitu, apakah mual muntah ataukah demam, apakah pandangan ganda ataukah dan lain-lainnya, tapi pasien itu menyangkal itu semua. Nah, riwayat penyakit dari pasien ini, penyakit ini adalah serangan pertama kali yang dialami pasien. Sebelumnya pasien mengaku tidak pernah mengalami penyakit yang serupa. Jadi penyakit ini tuh baru banget diawali oleh si pasien ini, si Bu Sri Mul ini. Nah, kemudian lanjut nih teman-teman. Kita sebagai apoteker gitu ya, sebagai tenaga kesehatan gitu, apa nih yang harus kita lakukan jika datang pasien dengan keluhan seperti ini gitu. Nah, untuk tindakan preventifnya itu adalah menyarankan kepada pasien agar istirahat secara teratur. Kemudian ada mengkonsumsi obat yang telah diberikan dengan rutin, mencoba bersama pasien mencari dan mengenali apa penyebab migrain dari pasien ini. Dan kemudian ada tindakan promotif nih, kita mensosialisasikan kepada pasien tentang apa itu migrain dan apa bahayanya. Kemudian ada kuratif. Nah, kuratif ini yang teman-teman udah pelajari lah di semester lalu gitu ya. Kuratif ini ada resep. Nah, resepnya itu asam mefenamat 500 mg 3 kali 1 tablet. Kemudian ada vitamin B-kom 3 kali 1 tablet. Nah, kemudian ada yang terakhir ini ada rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini adalah menyarankan kepada pasien untuk istirahat secara teratur, mengenali dan mencari sebab migrain penyebab migrain yang diderita pasien, dan untuk berobat secara teratur. Nah, jadi gitu teman-teman untuk pembahasan mengenai kelompok yang ditugaskan untuk mencari tahu tentang migrain ini. Ya, semoga kami dan saya perwakilan dari kelompok ini bisa menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.